Besok Kamis ya, Casey momongan saya ketiga ya, ada rekomendasi dari sekolahan untuk nonton ke bioskop dengan film Tegar Anak yang Berkebutuhan Khusus. Inti dari cerita ini ya, anak berkebutuhan khusus yang ingin sekolah tapi tidak direstui sama orang tuanya. Ya, karena saya meski saya tidak melihat, saya dapat cerita dari anak saya yang SMP sudah melakukan hal seperti itu. Ya, kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan giliran Kamis besok itu gilirannya sekolahannya Casey. Ya, meski bayar 50.000 ya menurutku banyak yang diuntungkan lah ya, dari sopir angkutannya, ya pihak gedung bioskopnya, dan moncarnya film Tegar ini bisa membantu banyak sesama kaum disabilitas ya. Terus pengalaman ilmunya supaya kita ya tidak memandang sebelah mata orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sebetulnya saya tuh mau nangis kalau membahas orang yang berkebutuhan khusus ya. Saya yakin mereka pasti masih kuat. Saya yakin mereka pasti masih survive untuk meraih cita-citanya ya. Meski story saya masa lalu penuh kesedihan ya. Meski keadaan hidup saya yang seperti ini, saya masih tetap bersyukur ya. Dalam fisik saya masih komplit ya. Ada tangan, ada kaki ya. Ada mata yang utuh meski ya penglihatannya agak minus ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa kalau melihat orang yang disabilitas itu bisa menerima kekurangannya ya. Kalau mau protes sama siapa? Dalam keadaan lahir saja orang disabilitas bisa menerima ya. Kenapa kita yang punya fisik utuh tidak bisa menerima kenyataan yang hidup, meski ya mungkin saat ini ekonomi lagi terpuruk, mungkin dapat cobaan hidup atau kisah percintaan yang kurang bagus. Kenapa kita tidak bisa menerima seperti orang-orang yang disabilitas ini bisa menerima kekurangan ya. Saya melihat video juga ada Pak Ganjar sedang ngobrol dengan anak-anak disabilitas ya. Si anak disabilitas ini ngomong ingin punya pekerjaan atau enggak minimal jadi guru ya. Tapi Pak Ganjar bilang, iya nanti bisa jadi guru. Maksudnya si orang disabilitas ini bisa menjadi guru ya. Ya, orang-orang yang menjadi yang punya yang fisiknya lengkap dengan arti itu si disabilitas ini bisa menjadi guru guru sih? Gerak ini ya, gerak kalau disabilitas apa sih namanya? Ya, itu bahasa gerak itu ya. Supaya apa? Yang orang yang normal bisa setara atau enggak orang disabilitas bisa setara dengan orang normal ya. Disabilitas menjadi guru orang-orang yang normal ya, supaya apa? Kita sebagai orang yang normal bisa memahami apa yang menjadi atau yang diinginkan orang-orang disabilitas dengan memakai bahasa isyarat ya. Itu tujuan Pak Ganjar. Saya jujur, meski story saya itu begitu mengerikan ya, menyedihkan. Kalau saya bisa memutar waktu, saya nggak mau
lahir menjadi diri saya saat ini. Saya nggak mau, ya. Tapi kalau saya melihat orang-orang yang disabilitas dengan kebutuhan kurang, organ yang kurang, beliau masih bisa survive, ya, beliau masih bisa menerima. Itu yang aku kagum dari mereka-mereka, apalagi seperti Putri Aryani yang tunanetra, ada ya yang itu yang tunanetra juga masuk ke room politik dengan membalas tetangga sebelah yang narasinya kurang baik, kurang bagus, ya. Si tunanetra ini memberi paham, ya, meski tidak bisa melihat, adakan cara-cara khusus di HP untuk supaya bisa mengartikan itu semua, ya. Contoh seperti ini saja kalian tidak paham, ya. Begitu Pak Ganjar perjuangannya untuk orang-orang disabilitas, ya, untuk menyamakan orang disabilitas sama orang normal. Kalian itu nggak ada perasaan sedikit pun, ya. Kalau kalian nggak suka sama Pak Ganjarnya, setidaknya misinya, ya, cara Pak Ganjar mengajak ngobrol sama orang-orang disabilitas untuk menyamaratakan dengan orang-orang yang normal seperti kita. Kalian tidak melihat itu, ya. Di mana hati nurani kalian, ya? Di mana perasaan kalian? Apa kalian harus menunggu anak atau kerabat kalian harus mengalami disabilitas dulu baru kalian bisa terbuka hatinya, terbuka pikirannya, terbuka matanya, ya? Apa harus menunggu kalian itu mendapat giliran dulu baru bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang disabilitas itu, ya? Kalau mungkin hanya Pak Ganjar menurut kalian pencitraan, coba deh 2 capres yang lain untuk pencitraan, untuk ngobrol sama orang-orang disabilitas. Nggak ada rekam jejak mereka berdua, ya. Hanya Pak Ganjar. Kalau hanya untuk membuka hati kalian, pikiran kalian, mata kalian, menunggu giliran atau mungkin anak atau saudara kalian yang disabilitas dulu baru kalian bisa terbuka hatinya, terbuka matanya, terbuka pikirannya, ya. Kalau mungkin sudah mendapat giliran seperti itu, kalian bisa merasakan, ya. Oke, saya akhiri dulu, ya. Tetap semangat, ya. Saudara-saudaraku yang disabilitas, ya. Saya percaya kalian masih kuat. Saya percaya kalian tetap berjuang untuk meraih apa yang kalian inginkan. Saya tetap mendukung kalian, orang-orang disabilitas. Maaf bukannya apa-apa, ya. Pupuklah pada diri Anda, ya, untuk selalu pede, ya. Kak, saya yakin kalian pasti bisa untuk meraih apa yang kalian inginkan, meski keterbatasan pada diri kalian itu ada sejak lahir, ya. Tetap berjuang, tetap semangat, oke?